Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua pencinta sinetron buku harian seorang istri dimanapun Anda berada. Di sini saya akan membahas alur cerita dan sekaligus akan memprediksi alur cerita buku harian seorang istri untuk episode besok malam 23 April 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Yuk kita lanjut aja ke pembahasan. Akankah Alia si Hileud Atel ditampar sama Dewa Buana karena dia telah menghina istrinya? Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang baru bergabung dengan channel Mila TV, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya juga. Terima kasih. Di episode selanjutnya terlihat di sini si Alia si Hileud Atel dia lagi memarahi Nana. Dan di sana dia terus ngomong sama Nana ngoceh, tapi di sana Dewa sangat geram banget melihat si Alia si Hileud Atel menunjuk-nunjuk kepada Nana. Lalu di sana dia ngomong yang tidak enak. Lalu di sana juga Dewa juga melihat si Alia si Hileud Atel yang sangat geram kepada istrinya, menghina-hina istrinya gara-gara dia ngomong-ngomong tidak akan punya anak. Lalu di sana Dewa juga maju ke depan, dia sangat geram banget kepada si Alia si Hileud Atel. Lalu di sana tiba-tiba Nana juga sangat kaget, tiba-tiba si Alia si Hileud Atel ditabok sama Dewa Buana. Dan di sana Dewa Buana sangat geram banget kepada si Alia si Hileud Atel sambil menampar mukanya. Kamu itu jangan sekali-kali menghina istri saya. Kamu itu siapa? Kata Dewa ke si Alia si Hileud Atel. Lalu di sana Nana cuma melihatin aja, dan di sana dia sangat yakin kepada suaminya bahwa suami sudah mencintai sepenuhnya kepada dirinya. Lalu di sana si Alia si Hileud Atel dia ngomong sama Dewa, kok kamu mau menampar saya mas? Kata si Alia si Hileud Atel. Ya kamu siapanya saya? Kata Dewa ke si Alia si Hileud Atel. Lalu Dewa juga sangat geram sambil menunjuk ke mukanya si Alia si Hileud Atel. Sekali lagi kamu menampar dan menghina istri saya, kamu akan dijebloskan sama saya ke penjara. Kata Dewa ke si Alia si Hileud Atel. Lalu di sisi lain terlihat di sini di episode selanjutnya Dewa yang mencari-cari Nana, di mana Nana tiba-tiba dia ada di taman. Lalu di sana lagi menghulang dia Nana, dan di sana juga Dewa juga duduk di pinggirnya istrinya yaitu Nana. Lalu dia mengajak Nana ke suatu tempat. Dan di sana juga Nana menanya mau kemana mas? Kata Nana ke Dewa. Lalu di sana Dewa bilang kita akan ke kontraknya Lula. Kata Dewa ke Nana. Lalu di sana juga Nana juga tersenyum. Apakah kamu sudah tahu kontrakannya Lula? Kata Nana ke Dewa. Saya tahu, kata Dewa, karena tahu dari Pasha. Lalu Nana dan Dewa juga berangkat ke kontrakannya Lula. Singkat cerita Dewa dan Nana juga sampai ke kontrakannya Lula. Ke kontrakannya Lula. Di sana juga ketemulah sama Lula. Lalu di sana juga namanya Ade sama kakak, dia saling peluk-pelukan, dia mencurahkan kerinduannya karena udah agak lama gak ketemu. Lalu di sana juga Nana juga dibawa ke kamarnya Lula. Lalu di sana juga ngobrol Lula sama Nana. Lalu di sana Lula bukannya nggak mau di sana. Saya kan sudah lain-lain lagi. Saya sudah dewasa. Kan Nana sudah punya suami. Lalu di sana juga Dewa pergi. Lalu di sisi lain Pasha yang penasaran sedia mau menanyakan bahwa ibu Nawang, ibu ada urusan apa dan ada apa sama Tante Sari? Kata Pasha ke Bu Nawang. Tapi di sana Bu Nawang nggak terima, kamu menuduh ibu sama ada apa-apa, kata Bu Nawang sama Pasha. Dan di sana lagi ngobrol tiba-tiba si Alia si Hileud Atel datang. Lalu di sana dia kayak orang baik aja, dia ngobrol nanyain Salsa mana Salsa. Lalu di sisi lain terlihat Dewa sama Nana sepulangnya dari kontrakan Lula, dia sangat senang. Nana juga sudah ketemu sama adiknya, sudah tenang.
Lalu sudah sampai ke rumah, singkat cerita paginya Nana itu masak untuk keluarga Dewa Buana, dan juga dia mau masak bubur untuk mertuanya yaitu Bu Farah, karena jangan memakan cabai, dia harus makan yang lembut-lembut. Tapi di sana dia dikerjain sama si Brokoko Kroni. Pas lagi makan, buburnya ketuker sama bubur si Lipia, yaitu adanya Dewa. Lalu di sana penyakitnya kumat lagi, dia kesakitan lalu memanggil dokter. Lalu di sana Bu Farah harus dirawat lagi di rumah sakit. Lalu di sisi lain terlihat di sini si Nurus Tunjung, si alias Sileut Ateul, si kandel kulit banget, dia lagi melihat tes DNA yang diambil dari rumah sakit sama dia, karena dulu waktu sama Dewa sama Pasha tidak diambil. Lalu di kamar dia melihat mau buka hasil tes DNA-nya Kelvin. Di sana dia sangat ngejengok bahwa berarti siapa ini anaknya Rama Buana. Tiba-tiba lagi dia buka hasil tes DNA, dia ada telepon. Tiada lain telepon itu dari si Kehead Kelvin yang masih hidup. Sangka saya sudah tidak ada si Kelvin. Dia masih nggak insaf, masih aja dia akan menghancurkan keluarga Dewa Buana dan menyuruh si alias Sileut Ateul harus terus-terusan mencari tahu kabar beritanya keluarga Dewa Buana. Lalu di sisi lain terlihat di sini pas Dewa yang lagi itu cari angin dan tidak bisa tidur, dia mengingat siapa anaknya Rama Buana, anaknya papa, kata Dewa. Tapi tiba-tiba di sana ada Pasha, dan Pasha juga suruh duduk sama Dewa di dekatnya. Lalu Dewa juga ngomong sama Pasha, kamu ada tugas untuk kamu, kata Dewa ke Pasha. Kamu harus mencari tahu di mana keberadaan dan siapa anaknya papa, kata Dewa ke Pasha. Ini pasti ada di mana, karena yakin saya ini saudara saya ada di sekitar Jakarta sini, kata Dewa. Ya di sana juga Pasha juga, ya Pak, saya akan mencari tahu dan di mana anak bapak. Dan di sana Pasha akan dalam batinnya dia ngomong sendiri, saya akan mencari tahu ke ibu yaitu Bu Nawang sama Tante Sari. Lalu di sisi lain terlihat di sini ya Dewa juga pas udah berangkat, datanglah Nana yang mencari-cari suaminya yang tidak ada di dekat tidurnya. Lalu di sana juga dia juga berangkat lagi ke kamar mau tidur. Dan di sana Dewa tidur duluan, padahal dia pura-pura tidur, langsung dikecup peningnya sama Nana. Nana sudah tidur, dia bangun lagi. Dia duduk lagi melamun itu mikirin di mana saudara saya. Karena papanya almarhum datang terus ke mimpinya dia. Lalu di sisi lain, di sana Pasha yang dia juga mimpi kedatangan orang tua itu. Lalu di sana juga dia kedatangan Bu Tante Sari. Lalu di sana Neratu juga dia penasaran kepada Pasha. Dia sudah yakin 100% besar kemungkinan Pasha itu adalah anaknya Rama Buana. Lalu di sana juga Nenek Ratu akan membawa Pasha untuk dites DNA sama Nenek Ratu, karena Nenek Ratu besar kemungkinan adalah itu Pasha itu anak Rama Buana. Nah itulah ulasan sekaligus prediksi alur cerita buku harian seorang istri untuk episode 23 April besok malam hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada kata-kata Mimin yang balelol, dan juga bila mana ada suara terdengar di luar, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Terima kasih.